Belakangan, kasus perundungan atau bullying marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Para korban utamanya adalah anak-anak di bawah umur. Perundungan bukanlah fenomena sosial yang dapat dianggap remeh. Kebiasaan buruk ini dapat berdampak sangat merugikan, terutama bagi kesehatan mental para korbannya, sehingga dapat memicu timbulnya rasa depresi berat hingga kematian. Lalu, bagaimana peran orang tua, pendidik, serta pemerintah dalam mengatasi tindak perundungan ini? Dunia pendidikan Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Belakangan marak kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Apalagi baru-baru ini viral di media sosial kasus bullying yang berujung perundungan siswa di Cilacap, Jawa Tengah. Sebelum masuk ke topik pembahasan, sebenarnya apa sih itu bullying? Bullying ialah tindakan agresif yang dilakukan seseorang secara sengaja dan berulang kali dengan maksud untuk menyakiti atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ada beberapa macam jenis perundungan, yaitu fisik, verbal, sosial, elektronik atau cyber, dan disabilitas. Sobat pasti heran mengapa seseorang bisa melakukan perundungan atau bullying. Berusaha mendominasi orang lain, meningkatkan status sosial, serta memiliki harga diri yang rendah, bisa menjadi alasan untuk melakukan perundungan. Tidak hanya itu, merasa diri sendiri yang lebih baik, tidak memiliki rasa penyesalan juga menjadi alasan seseorang melakukan perundungan. Nah, setelah memahami apa itu bullying, jenis dan alasan dari bullying, sobat juga diharapkan mengetahui nih beberapa dampak buruk dari bullying. Jika dibiarkan, dampak bullying bisa merugikan korban secara berkepanjangan. Berikut ini dampak perundungan atau bullying bagi korban. Yang pertama dapat menimbulkan rasa marah, depresi dan kecemasan, meningkatnya perasaan sedih dan kesepian, lalu perubahan pola tidur dan pola makan, serta yang terakhir dapat menghilangkan minat pada aktivitas sehari-hari atau yang diminati. Bagaimana kasus perundungan di Indonesia? Berdasarkan data tahun 2020 sampai dengan 2022, jumlah kasus perundungan meningkat di tahun 2022, yaitu 226 kasus. Jika dilihat pada data 2021, sebanyak 25% peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk perundungan berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2021. Selain itu, peserta didik yang berpotensi menjadi korban perundungan sebesar 24,4%. Melihat data ini, Indonesia memiliki urgensi yang besar untuk mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan. Mirisnya, jika dilihat pada data jenis perundungan yang sering dialami, perundungan fisik berada di urutan pertama dengan jumlah 55,5%. Dilanjut perundungan verbal sebanyak 29,3%, dan yang terakhir perundungan secara psikologis sebanyak 15,2%. Oh ya sobat, berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus perundungan di lingkungan sekolah paling banyak terjadi di sekolah menengah pertama atau SMP dengan proporsi 50% dari total kasus. Jumlah kasus ini meningkat signifikan dibandingkan periode Januari sampai dengan Juli 2023. Menyedihkan sekali bukan? Melihat kondisi kasus perundungan di Indonesia, bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia? Menurut pernyataan Wakil Presiden Kiai Maruf, maraknya kasus dipicu oleh masih kurangnya perhatian dan pengawasan. Kini pemerintah masih berusaha untuk mencari akar penyebabnya serta menggiatkan program revolusi mental. Pemerintah juga berupaya untuk menyusun program penanganan secara terpadu dengan melibatkan seluruh lembaga terkait. Nah sobat, untuk meminimalisasi terjadinya perundungan pada anak-anak, ada banyaknya pihak yang bisa ikut terlibat. Salah satu elemen yang cukup penting di sini adalah orang tua. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mencegah perundungan?
Orang tua dapat membantu anak-anak memahami apa itu perundungan, lalu jalin dengan baik dan tetap terbuka. Dukung anak-anak untuk melakukan kegiatan atau hobi yang mereka sukai, dan berikan contoh bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan baik dan hormat. Selain orang tua, guru juga perlu terlibat dengan pelaku dengan mendidik mereka terkait perilaku perundungan. Dengan demikian, pelaku diharapkan akan mengakui kesalahannya dan bisa berempati dengan korban. Apabila guru menerima laporan dari anak yang mengaku dirundung atau dilecehkan, berikut langkah-langkah yang harus diambil guru. Tanggapi kejadian dengan serius, berterima kasih dan hargai mereka yang melapor, yakinkan korban bahwa itu bukan salahnya, dan yang terakhir, tunjukkan rasa empati. Data kasus perundungan tidak sekedar angka, tetapi lonceng peringatan keras bagi bangsa Indonesia. Maraknya kasus perundungan yang dilakukan sesama pelajar perlu kajian yang mendalam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pembentukan karakter bermental baik seperti sopan santun, toleransi, suka menolong, gotong royong, dan mandiri tak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan di rumah dan lingkungan sosial atau pergaulan. Stop bullying! Mari kita selamatkan generasi muda Indonesia. Saya Gurit Adi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Tetap saksikan program Jendela Data atau Jeda setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.